Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan sang cucu Monton. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan putaran kedua dari pertandingan alkemis. Setelah kegagalan pemurnian yang pertama, Xiaoyan menyesuaikan mentalitasnya pada saat ini tepat waktu. Lalu Xiaoyan segera memahami setiap detail teknik seluruh manipulasi dan kerjasama kekuatan spiritual yang mengalir. Dan akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan pun mengalir ketika Xiaoyan menyempurnakan pil guyuan ini. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan terus menyempurnakan bahan obat gelombang ketiga. Tentu Xiaoyan harus membiasakan diri dengan teknik dan penggunaan kekuatan spiritual baru. Sementara itu di sisi lain banyak orang yang matanya tertuju kepada alkemis yang berjubah hitam di lapangan. Alkemis ini mengenakan jubah hitam yang biasanya dipakai oleh Xiaoyan, lalu sosoknya benar-benar mirip dengan Xiaoyan dan fitur wajahnya masih agak mirip dari kejauhan. Bahkan orang yang mengenal Xiaoyan melihat orang ini dari kejauhan merasakan auranya seperti Xiaoyan. Kemudian awan petir pun berkedip di langit di atas alkemis ini dan jelas dirinya juga berhasil menyempurna pil guyuan. Saat ini pemuda berjubah hitam yang menyerupai Xiaoyan ini menatap lightning di langit, kemudian dirinya segera melompat dan dengan mudah menangkap pil lightning. Lalu singkat cerita 10 hari kemudian putaran kedua kompetisi ini pun telah berakhir. Setelah menguji kualitas pilnya, Xiaoyan pun berhasil lolos dari grupnya sendiri dengan menempati posisi ketiga. Sementara itu pria bertopi besar dan pemuda yang mirip dengan Xiaoyan juga pada saat ini memasuki babak ketiga. Kemudian putaran ketiga dari kompetisi akan segera dimulai setelah para alkemis duduk bersila dan beristirahat selama setengah hari lagi. Sedangkan Xiaoyan pun perlahan membuka matanya dan berjalan cepat ke putaran ketiga dari kompetisinya. Setelah setengah hari beristirahat, Xiaoyan pun sudah pulih ke kondisi puncaknya. Kemudian Xiaoyan pun melirik ke tempat pertandingan di mana lomba seleksi ini yang semula diikuti oleh puluhan ribu orang, namun pada saat ini kurang dari 100 orang yang berada di sini. Sementara itu King Haoran di platform tinggi akhirnya melihat Xiaoyan di antara kurang 100 alkemis yang berpartisipasi. Bersamaan dengan itu kompetisi pun segera dimulai. Lalu semua alkemis yang berpartisipasi segera mengambil resep dari bahan obat yang telah disiapkan untuk mereka, dan pada saat yang bersamaan setelah membaca dengan cermat pil obat yang akan disempurnakan di babak ketiga ini disebut dengan pil Luan Ling. Meskipun masih berada di kelas 3 kaisar, namun ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil kaisar kelas 3. Menanggapi hal itu pada saat ini Xiaoyan juga tidak memulai langsung menyempurnakan pil, karena pada saat ini Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari resepnya untuk waktu yang lama. Setelah cukup lama kuali pun segera muncul di hadapan Xiaoyan dan dengan nafas yang samar perlahan menyebarkan api. Dengan lambaian tangannya api pun segera ditembakkan menuju ke arah ke kuali Yan Mou dan segera membuat suara panas. Setelah itu Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya ke telapak tangannya dan mulai memurnikan bahan obat. Setelah Xiaoyan 2 kali berhasil dalam mencoba metode baru ini, pada akhirnya tingkat keberhasilan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat untuk memurnikan bahan obat kelas 3. Dan teknik Xiaoyan yang telah berubah dengan cepat ini mengakibatkan bahan obat dengan cepat disempurnakan dalam kuali Yan Mou dan kemudian perlahan-lahan menyatu. Setelah cukup lama suara letupan pun segera terdengar dan Xiaoyan segera bergumam apakah ini telah gagal. Xiaoyan yang bergumam kesulitan memurnikan pil ini benar-benar tidak sebanding dengan 2 pil sebelumnya. Lalu Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai memurnikan bahan obat lainnya. Sementara itu di sisi lain di platform tinggi Zhen Bufan yang merupakan ketua dari aliansi bisnis menunjukkan tatapan licik di matanya. Pria muda berjubah hitam yang mirip dengan Xiaoyan yang telah dirinya bawa pada saat ini diidentifikasi oleh hampir semua orang sebagai Xiaoyan. Jelas hal ini telah diatur dengan hati-hati oleh aliansi bisnis, dan tampaknya untuk benar-benar melindungi Xiaoyan. Lalu Sang Meng telah menghabiskan banyak pemikiran. Semua orang yang ingin melihat Xiaoyan pun mengunci mata mereka pada pemuda ini. Dan di babak ketiga kompetisi entah mengapa pemuda berjubah hitam ini jelas tidak sesantai sebelumnya.
bahkan tekniknya jauh lebih halus dan terampil dari sebelumnya dan terlihat sangat mahir. Sementara itu di sisi lain dalam kompetisi Yao Zun pada saat ini tersisa kurang dari 30 orang yang berpartisipasi, dan setiap alkemis yang berpartisipasi menunjukkan keterampilan masing-masing dan melakukan upaya terakhir. Namun meskipun sedikit orang yang berpartisipasi, aliran energi yang sangat besar, namun di lapangan membuat setiap penonton mengagumi kekuatan yang kuat dan keterampilan luar biasa dari para alkemis top. Kemudian waktu pun berlalu dengan cepat hingga tidak terasa puluhan hari telah melintas, lalu awan petir pun mulai berkumpul di langit yang semula sunyi. Kemudian di sebuah arena seorang pemuda bernama Yusuan yang berjubah putih memiliki busur halus yang melintas di wajahnya yang dingin. Kemudian energi besar di tangannya segera menyapu sekeliling seperti air pasang dan aroma obat yang sangat kuat meresap dari dalam kuali obatnya. Lalu dirinya pun tersenyum ketika melihat ramuan dengan warna bulat seperti tanah bercampur dengan berkas merah yang perlahan berputar di dalam kuali obat. Rupanya awan petir di langit ini disebabkan olehnya dan dirinya pun segera bergumam sepertinya sang juara adalah dirinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Bahkan pria yang memakai topi besar yang berada di samping Xiao Yan juga menutup telinganya terhadap suara awan guntur yang meledak di langit. Saat ini mereka masih acuh tak acuh dan masih memusatkan seluruh energinya pada pil di kuali obat. Sementara itu awan petir secara bertahap menjadi lebih padat dan guntur juga mulai berjatuhan satu demi satu. Lalu dengan setiap materi yang muncul selalu ada sosok yang hadir di atas langit dan menghadapi pil lightning. Bahkan ada juga beberapa orang yang tidak tahan menghadapi pil lightning ini sebelum akhirnya mereka pun segera mundur. Sementara itu di sisi lain pemuda berjubah hitam yang tampak persis seperti Xiao Yan pada saat ini akhirnya telah gagal. Namun tanpa sedikit pun rasa frustasi dirinya pun berjalan perlahan menuju keluar arena. Namun bersamaan dengan itu sebuah teriakan lembut segera terdengar dan pemuda berjubah hitam itu langsung menghilang tanpa jejak. Tentu saja aliansi bisnis tiba-tiba meledak dan terlihat sangat panik mencari sosok pemuda tersebut. Namun pada saat ini Zhen Bufan yang melihat Xiao Yan di lapangan yang sedang tenggelam dalam pemurnian ramuan, dirinya pun hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Dirinya benar-benar telah mengantisipasi mengenai penculikan Xiao Yan ini. Lalu Zhen Bufan pun menghela nafas lega setelah menyadari bahwa rencananya berjalan mulus. Sementara itu pada saat ini kekuatan utama yang berada di platform tinggi sudah menjadi gempar, dan penculikan seseorang di arena tidak pernah di dalam sejarah sebelumnya. Melihat pemandangan ini King Haoran pun tanpa sadar tersenyum. Sementara itu King Mu'er di sampingnya sangat bingung dan dirinya tidak menyadari bahwa pemuda berjubah hitam itu bukanlah Xiao Yan. Sementara itu para pemimpin Master Alchemist dari Pil Hall pada saat ini tidak panik sedikit pun. Mereka segera mengirimkan para ahli untuk melacak keberadaan si penculik, dan akhirnya setelah berhasil ditangani, mata semua orang pun perlahan kembali ke arena. Lalu pada saat ini Xiao Yan telah berhasil memadatkan pil guntur di langit berkedip dan dunia tampak sedikit bergetar pada saat ini. Lalu tatapan Xiao Yan sedikit menyempit dan dirinya bergegas maju mengangkat pedang besar di tangannya dan menghampiri pil lightning. Seketika guntur menyala dan energi pedang di tangan Xiao Yan segera meledak dalam sekejap. Lalu pedang di tangan Xiao Yan dengan kejam bertabrakan dengan pil lightning yang setebal lengan. Xiao Yan mengeluarkan dengusan terendam dan kekuatan spiritual yang besar dan energi Douki-nya segera melonjak. Kemudian lengannya bergetar dan guntur pun langsung runtuh dalam sekejap mata. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pun turun perlahan dan dengan lambaian lengan bajunya dirinya langsung memasukkan ramuan itu ke dalam botol batu giok. Lalu kompetisi pun segera berakhir dan semua alkemis yang berhasil menyempurnakan pil semuanya berdiri di lapangan. Saat ini mereka memegang botol batu giok menunggu evaluasi kualitas pil yang mereka murnikan. Dengan segera setelah itu beberapa alkemis senior mulai mengevaluasi kualitas pil. Setelah beberapa saat hasilnya pun segera keluar, lalu seorang lelaki tua segera mengeluarkan pengumuman dengan senyum di wajahnya. Dirinya berkata kali ini ada sejumlah besar talenta dalam kompetisi pemilihan alkemis. Setelah beberapa saat kompetisi dan setelah evaluasi alkemis teratas dari Pil Palace,
maka 3 teratas dalam kompetisi dari pemilihan calon alkemis di pertemuan besar ini telah lahir. Sekarang dirinya akan segera memberitahu mereka semua dan mengumumkan siapakah orang-orang ini. Tentu saja semua orang pun langsung terdiam menunggu nama siapa saja yang akan keluar. Lalu si pria pun segera berkata tempat ketiga ditempati oleh Yusuan. Sebuah senyuman muncul di wajah Yusuan, namun tidak lama senyuman tersebut kembali menghilang. Bahkan wajahnya seketika gelap setelah dirinya menyadari bahwa dirinya tidak berada di posisi pertama. Sementara itu pria tua pun lanjut mengumumkan bahwa di tempat kedua ditempati oleh Lang Tian. Tentu saja semua mata dengan cepat beralih ke pria yang memakai topi besar tersebut. Kemudian mata Xiao Yan juga menyusut pada saat ini karena orang itu benar-benar tidak sederhana. Namun pada saat ini saya tidak menyangka bahwa dirinya berada di tempat kedua. Xiao Yan pun merasa sedikit tidak berdaya dan berpikir jika dirinya memasuki di tempat kedua mungkinkah Xiao Yan di tempat pertama. Tidak lama setelah itu pria tua pun segera berteriak ketika dirinya mengumumkan bahwa tempat pertama diisi oleh Xiao Shuang. Tentu saja orang tua itu segera menatap ke arah Xiao Yan ketika dirinya menyebutkan namanya yang telah disamarkan. Sementara itu Xiao Yan tercengang ketika dirinya mendengar kata Shuang. Xiao Yan yang terkejut sesaat sebelum akhirnya kegembiraan segera meledak di matanya. Sedangkan Lang Tian yang berada di samping Xiao Yan pun segera melirik ke arah Xiao Yan dan tersenyum ramah sebagai ucapan selamat. Xiao Yan pun segera menanggapi dengan tersenyum mengungkapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain Yusuan pada saat ini memandang Xiao Yan dengan penuh kebencian. Setelah kompetisi berakhir dan para pemenang telah ditentukan, maka hadiah pun segera diberikan kepada 3 teratas. Jadi hadiah juara pertama adalah kuali obat berwarna hitam dengan tekstur yang dalam dan berat tertanam di dalamnya. Sekilas terlihat seperti kuali obat kelas atas, dan bagi seorang alkemis maka dirinya pasti akan tertarik hanya dengan melihat kuali obat ini. Lalu mata Lang Tian dan Yusuan pun bersinar dengan cahaya terik, dan pada saat yang bersamaan pun melihat ekspresi dari mata Lang Tian ketika dirinya melihat kuali obat ini, dan kuali yang baik tidak diragukan lagi seperti candu bagi seorang alkemis. Apalagi seorang alkemis seperti Lang Tian yang tidak memiliki kuali yang baik. Akan tetapi Xiao Yan tidak selalu tertarik dengan kuali obat ini, apalagi karena Xiao Yan juga telah memiliki kuali Yan Mou. Lalu orang tua yang memberikan hadiah pun memegang sertifikat di tangannya dan memberikan isyarat agar Xiao Yan maju untuk menerima hadiah. Namun Xiao Yan tidak bergerak tetapi menangkupkan tinjunya kepada lelaki tua tersebut. Xiao Yan pun segera berkata dengan keras ketika Xiao Yan bertanya, apakah hadiah untuk tempat kedua? Bisakah senior memberitahu dirinya? Pria tua itu pun sedikit mengerutkan keningnya menatap ke arah Xiao Yan dengan ketidaksenangan di matanya. Pria itu pun berpikir apakah bocah ini takut bahwa hadiah kedua akan lebih baik daripada hadiah pertama. Pria tersebut pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan Xiao Yan. Dirinya berkata hadiah untuk tempat kedua adalah dirinya bisa memilih 3 hadiah dari semua hadiah yang dipajang di podium. Setelah selesai berbicara dirinya pun berbalik dan menunjuk podium yang berada di belakangnya. Lalu pada saat ini ada 5 hadiah yang sedang dipajang di podium itu, dan sepertinya juara kedua bisa memilih 3 hadiah sementara juara ketiga hanya bisa mendapatkan 2 yang tersisa. Setelah Xiao Yan melirik hadiah yang berada di podium, Xiao Yan pun menoleh dan tersenyum kepada Lang Tian. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah kakak Lang Tian bisa bertukar hadiah dengan Xiao Yan? Mendengar hal ini tidak hanya Lang Tian namun semua orang tercengang, karena tidak ada yang menyangka bahwa hadiah pertama akan ditukar dengan hadiah kedua. Dan secara umum semua orang menyadari bahwa hadiah untuk tempat pertama tentu saja akan lebih baik dibanding dengan tempat kedua, sehingga saat ini semua orang pun segera memandang ke arah Xiao Yan dengan keheranan dan bertanya-tanya, mungkinkah orang ini kehilangan akal sehatnya? Sementara itu Lang Tian pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah tidak percaya, namun Xiao Yan pun segera tersenyum pada Lang Tian dan bertanya apakah ada yang salah. Pada saat ini Lang Tian benar-benar terkejut dan bagaimana mungkin Lang Tian tidak mau menukarnya.
apalagi dirinya juga bermimpi ingin memiliki kuali yang bagus dan api surgawi. Namun dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa Xiao Yan melakukan hal ini? Lang Tian pun akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiao Yan, berikan dirinya alasan kenapa Xiao Yan ingin menemukan. Xiao Yulan pun segera tersenyum dan berkata jika dirinya mengatakan bahwa dirinya berterima kasih apakah Lang Tian akan mempercayainya. Mendengar alasan dari Xiao Yan, tentu saja Lang Tian pun menatap ke arah Xiao Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan akhirnya Xiao Yan pun segera membisikkan sesuatu kepada Lang Tian. Xiao Yan berkata sebenarnya kuali yang dirinya miliki lebih baik dari kuali ini. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Lang Tian. Mendengar hal ini mata Lang Tian pun menatap ke arah Xiao Yan yang santai dan tanpa membuat keributan. Kemudian dirinya segera menangkupkan tangannya, lalu dirinya pun segera mengucapkan terima kasih sebelumnya berbalik dan lanjut berbicara kepada lelaki tua tersebut. Orang tua itu pun menatap ke arah Xiao Yan, lalu tatapan yang penuh dengan keterkejutan. Lalu Xiao Yan pun sangat bingung ketika melihat lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan aneh dan bertanya apakah ada permasalahan. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, orang tua itu pun segera pulih dan menggelengkan kepalanya dan tidak punya pilihan lain selain membawa Xiao Yan ke podium. Dan akhirnya Xiao Yan pun segera mengambil 3 salinan gulungan resep yang berada di podium. Lalu nama dan fungsi dari pil ditandai di bagian luar gulungan. Dan pada saat ini Xiao Yan mendapatkan pil pola hitam yang dapat meningkatkan pernafasan yang berada di tingkat keempat kaisar. Selain itu ada pil body yang dapat mempercepat kecepatan pemulihan yang berada di tingkat keempat kaisar. Sementara resep sisanya dengan sebuah gambar perisai yang terbentuk di sekitarnya yang juga merupakan tingkat keempat kaisar. Ketika Xiao Yan melihat ketiga resep itu, Xiao Yan menemukan bahwa selain dari pil pelindung tubuh yang lainnya ini benar-benar tidak berguna. Namun meskipun begitu Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain mengambilnya. Dan akhirnya setelah Xiao Yan mendapat sertifikat dan hadiahnya, maka Xiao Yan pun segera pergi ke podium. Lalu Xiao Yan bertemu dengan Lang Tian yang telah mendapatkan kuali obat dan memegangnya dengan tangannya. Kemudian Lang Tian yang melihat Xiao Yan datang pun buru-buru menyapanya dan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata sama-sama. Sementara ini Lang Tian yang masih kebingungan segera bertanya bahwa mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya. Dirinya benar-benar ingin tahu mengapa Tuan Suang ingin memberinya kuali obat ini. Selain itu dirinya benar-benar membutuhkan kuali yang bagus dan dirinya benar-benar berhutang karena hal ini. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Yan hanya tersenyum ringan kepada Lang Tian. Lang Tian pun hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata jika Tuan Suang membutuhkan Lang Tian di masa depan, maka datanglah ke apotek Lang Tian di daerah selatan kota kehancuran untuk mencari Lang Tian. Xiao Yan segera terkejut setelah mendengar nama kota kehancuran. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya kepada Lang Tian dengan cara yang aneh apakah Lang Tian ingin mencabik-cabik Xiao Yan di sini. Xiao Yan menyadari bahwa di kota kehancuran ini kecuali untuk penerimaan Dodi baru dengan berbagai kekuatan, maka hanya ada sedikit orang yang datang dan pergi pada waktu yang biasa. Xiao Yan pun bertanya-tanya mengapa Lang Tian seorang alkemis hebat tidak pergi ke tempat lain untuk berkembang. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Lang Tian benar-benar berada di kota kehancuran. Lang Tian pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya memang tinggal di kota kehancuran. Lang Tian pun dengan sedih menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki keluarga, bahkan dirinya tidak tergabung dengan pasukan apapun dan belum pernah ke tempat lain untuk mencari pengalaman. Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar penjelasan singkat dari Lang Tian. Lalu Xiao Yan berpikir dengan dirinya tidak memiliki keluarga, lalu tidak bergabung dengan kekuatan apapun dan tinggal di tempat seperti itu, dan belum lagi dirinya tidak memiliki kuali yang bagus dan tidak memiliki api surgawi. Namun dengan begitu tanpa diduga dirinya masih mampu berkultivasi menjadi peringkat 3 alkemis. Melihat Lang Tian di hadapannya, kebanggaan di hati Xiao Yan sebagai pemenang kejuaraan kompetisi ini pun menghilang tiba-tiba, karena di depan usaha Lang Tian ini kemampuan Xiao Yan benar-benar tidak berguna.
dan tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh bakat luar biasa dari Lang Tian, dirinya pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan, dirinya segera mengucapkan terima kasih untuk kuali obatnya, lalu Lang Tian akan pergi terlebih dahulu dan mereka akan bertemu di kemudian hari di warung Bude Yanti. Setelah itu dirinya pun segera mengucapkan selamat tinggal dan bergegas pergi. Lalu pada akhirnya setelah pertandingan selesai dan penonton bubar, saat ini Xiao Yan pun keluar dari arena dan bergabung dengan Zenni dan Le Shaolong. Setelah memberi selamat dan berbincang-bincang, Xiao Yan pun mengusulkan untuk pergi ke kompetisi Yao Zun untuk melihat. Bersamaan dengan itu King Haoran berdiri di platform tinggi dan memimpin King Mu'er, tertua kedua, ketiga dan tertua kelima untuk pergi dengan tenang. King Haoran pun segera menghampiri Xiao Yan dan berkata jangan melihatnya dan berpura-pura tidak mengenalinya. Xiao Yan yang baru saja mengikuti arus orang menuju ke kompetisi Yao Zun pun tiba-tiba mendengar suara dari King Haoran di benaknya. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi dirinya sudah melihat King Haoran dan 5 orang yang mendekat. Melihat King Haoran yang muncul di depannya dengan tiba-tiba pikiran Zenni dan Le Shaolong pun berdengung pada saat yang bersamaan. Tentu saja mereka menyadari bahwa keberadaan Xiao Yan pada saat ini telah terungkap, dan akhirnya setelah bertemu Zenni, Le Shaolong dan Xiao Yan pun segera menyapa dengan hormat. Lalu pada saat yang bersamaan Zenni segera berkata akhirnya dirinya bertemu dengan Kaisar Iblis. Sementara itu pada saat ini setelah Xiao Yan mendengar transmisi suara dari King Haoran, meskipun dirinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi namun dirinya masih mengikuti instruksi King Haoran, Xiao Yan berpura-pura melihat King Haoran untuk pertama kalinya. Sementara itu King Mu'er yang berada di samping King Haoran yang semula cemas tentang penculikan Xiao Yan palsu, dan pada saat ini setelah melihat Xiao Yan dirinya pun merasa sangat senang. Namun ketika dirinya akan pergi untuk menyambut Xiao Yan, mata tajam dari King Haoran pun seketika mengarah ke arah lain. Menyadari hal tersebut King Mu'er pun segera cemberut ketakutan dan buru-buru melangkah ke belakangnya. Lalu akhirnya perbincangan pun segera terjadi di sana dengan King Haoran yang juga berpura-pura tidak mengenali Xiao Yan pada saat ini. King Haoran pun segera berkata sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya siapakah ini. Baik Zenni dan Le Shaolong tersenyum masam ketika mendengar pertanyaan ini. Zenni pun segera menjawab dengan hormat bahwa ini adalah pengikutnya bernama Xiao Suang. King Haoran pun tersenyum ketika mendengar kata-kata tersebut dan melambaikan tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah nama yang sangat bagus. Bersamaan dengan itu sebuah gulungan sederhana segera muncul di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Zenni. King Haoran pun segera berkata bahwa dirinya memiliki skill bertarung kelas menengah tingkat D dan apakah aliansi bisnis mereka tertarik untuk melelangnya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh King Haoran, karena pertama Xiao Yan harus berpura-pura tidak mengenalnya dan kemudian dirinya benar-benar mengeluarkan keterampilan bertarung kelas D dan mengatakan bahwa dirinya akan melelangnya. Xiao Yan bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh saudara King ini. Namun Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini di tempat ini semua kekuatan besar telah berkumpul. Xiao Yan menyadari setiap gerakan dari King Haoran secara alami akan menarik perhatian dan bahkan tatapan banyak orang, apalagi semua orang mengetahui bahwa King Haoran mengenal Xiao Yan, dan dari Xiao Yan mulai sadar bahwa King Haoran benar-benar berhati-hati untuk keselamatan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain wajah Zenni berubah menjadi serius dan dirinya dengan cepat memperkirakan situasi di sini. King Haoran sudah seperti kakak tertua dari Xiao Yan, oleh karena itu dirinya tidak akan menyakiti Xiao Yan. Selain itu dirinya juga sepertinya tidak pernah menginginkan resep yang berada di tangan Xiao Yan, karena jika tidak maka King Haoran pasti akan membunuh Xiao Yan setelah dirinya mengirimkan token iblis darah. Zenni berpikir sepertinya King Haoran kali ini mencari Xiao Yan demi keselamatannya. Oleh karena itu tampaknya pada saat ini King Haoran benar-benar tidak memiliki niat jahat, sehingga dirinya hanya bisa berharap bisa bekerja sama dalam sebuah drama seperti ini agar tidak dicurigai oleh orang banyak. Setelah memikirkan semua ini Zenni pun tiba-tiba mengerti,
Lalu wajah Zenni pun secara bertahap menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tenang. Dirinya pun segera berkata bahwa Kaisar Iblis benar-benar bercanda, karena mana mungkin mereka akan memperoleh Kaisar Iblis untuk melelang hal ini. Menanggapi hal itu, King Haoran pun segera tertawa dan berkata bahwa Nona Zenni benar-benar orang yang luar biasa. Setelah itu King Haoran pun lanjut berbicara, jika begitu mengapa Nona Zenni tidak mengikuti perlombaan yang akan diadakan oleh klan Iblis? Mendengar perkataan tersebut, Zenni menyadari bahwa itu adalah sebuah undangan bagi mereka, dan pada saat ini Zenni tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu Zenni pun mengangguk dalam diam, lalu akhirnya King Haoran dan 5 orang lainnya segera membawa Zenni, Le Shaolong dan Xiao Yan ke titik penerimaan dari klan Iblis yang berada di kota air mata. Pada saat yang bersamaan Zenni pun segera mengambil kesempatan untuk mengirimkan pesan kepada Zen Bufan, dan akhirnya mereka pun segera terbang dipimpin oleh Kaisar Iblis. Di tengah perjalanan Kaisar Iblis memuji Xiao Yan karena telah berhasil menang dalam kompetisi. Tentu King Haoran benar-benar merasa sangat bangga dengan kemampuan Xiao Yan yang telah dirinya buktikan di Pil Palace ini. Sementara itu Babang Tampan Xiao Yan hanya tersenyum ringan dan berkata bahwa itu hanyalah kebetulan. Di sisi lain Zenni sedikit terkejut dengan kurangnya kesombongan dari Xiao Yan. Zenni menyadari sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi sombong dan sembrono, tetapi pada saat ini dirinya tidak melihat hal tersebut di dalam diri Xiao Yan, dan hal itu pun segera menimbulkan gelombang perasaan ini dalam hatinya. Kemudian dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang sedikit aneh. Sementara itu merasakan tatapan dari Zenni, Xiao Yan pun seketika menoleh, lalu angin kencang dari penerbangan mereka pun seketika meniup pakaian di tubuh Zenni, sehingga lekukan sempurna terlihat jelas dengan pinggang polos dan jejak ketegasan tampak terkoyak. Xiao Yan sedikit teralihkan sejenak dan bergumam di dalam hatinya bahwa ini adalah benar-benar keindahan yang alami. Tidak lama Xiao Yan pun dengan cepat mengalihkan pandangannya dengan ekspresi bingung yang seperti biasanya. Sedangkan di sisi lain King Mu'er tanpa sadar melirik pemandangan ini dari jauh, kemudian dirinya segera mengatupkan giginya tanpa sadar dan dirinya pada saat ini tidak tahu apakah dirinya terbakar oleh amarah ataukah oleh cemburu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Haoran juga dapat merasakan hal ini karena perasaannya yang sangat tajam. Tentu semua ini bisa dilihat oleh matanya dan alisnya sedikit berkedut, kemudian wajahnya memiliki ekspresi suram dan jejak kekecewaan muncul di matanya dan dirinya sedikit menghela nafas. King Haoran pun berpikir tampaknya Xiao Yan ini memang dipenuhi keberuntungan terhadap wanita, dan tidak seperti dirinya yang sudah menjadi duda sangat lama dan tidak ada yang mau dengannya lagi. Lalu singkat cerita akhirnya mereka pun segera sampai di aula resepsi yang begitu tenang dan elegan. Setelah itu King Haoran pun menatap ke arah Zenni dan Le Shaolong sebelum akhirnya mempersilahkan mereka untuk duduk dan bersantai. Kemudian King Haoran pun lanjut berkata, di arena dari Pil Palace kekuatan besar tidak bisa lagi menahan diri, dan situasi Xiao Yan benar-benar sangat mengkhawatirkan dan dirinya tidak punya pilihan lain selain membuat langkah yang buruk. Dirinya harap mereka berdua bisa memaafkannya atas tingkah lakunya sebelumnya. Mendengar hal tersebut Zenni pun segera berkata bahwa dirinya mengerti Kaisar Iblis benar-benar sangat peduli terhadap Xiao Yan. Mendengar Zenni yang berbicara dengan lemah lembut, King Mu'er segera mendengung sebelum akhirnya berbalik. King Haoran pun menatap King Mu'er dengan keras dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk. Begitu semua orang duduk, kulit King Haoran pun seketika berubah. Dan beberapa pria paruh baya berpakaian ungu yang tampak bermartabat segera masuk. Lalu pria paruh baya itu secara alami adalah Zen Bufan, ketua dari aliansi bisnis yang telah menerima informasi. Zen Bufan pun segera berkata bahwa kompetisi Pil Palace benar-benar terlalu terburu-buru. Selain itu sangat disayangkan mengapa Kaisar Iblis pergi meninggalkan kompetisi begitu tergesa-gesa. Menyadari kehadiran dari Zen Bufan, Zenni dan Le Shaolong seketika terkejut. Sementara itu di sisi lain King Haoran segera berdiri melangkah maju dan melambaikan tangannya yang besar. Mereka berkata tentu saja Zen Bufan mengetahui kekhawatirannya. Oleh karena itu mohon maafkan atas situasi sebelumnya.
Menanggapi perkataan tersebut, ekspresi dari Zhen Bufan pun pada saat ini mulai mereda, namun tidak ada konflik kepentingan di antara kedua belah pihak pada saat ini. Oleh karena itu mereka pun segera bersantai dan mulai berbincang-bincang. Zhen Bufan pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Tuan muda Xiao Yan ini benar-benar seorang pahlawan yang terlahir sebagai seorang anak laki-laki. Tuan muda Xiao Yan benar-benar telah menjadi juara dalam pertandingan. Xiao Yan pun buru-buru menjawab bahwa Presiden Zhen benar-benar terlalu berlebihan. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun segera berkata kepada Zhen Bufan bahwa dirinya berterima kasih kepada Presiden Zhen. Dirinya berterima kasih atas nama Xiao Yan untuk kompetisi ini. Zhen Bufan pun segera berbicara dengan santai karena persahabatan antara Kaisar Iblis dan Xiao Yan. Maka dirinya akan membantu dengan apapun yang bisa dirinya lakukan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tertegun dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Zhen Ni yang melihat ke arah Xiao Yan pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan dengan suara rendah. Xiao Yan tiba-tiba menyadarinya dan buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih kepada Zhen Bufan. Melihat hal tersebut, Zhen Bufan pun segera berkata bahwa Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu sopan. Terlebih lagi mereka adalah mitra kerjasama, apalagi ramuan dari Tuan Xiao Yan telah membuat aliansi bisnis mereka menjadi jauh lebih baik. Namun pada saat ini dirinya ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan memiliki niat kerjasama lebih lanjut atau tidak, apalagi ramuan Tuan Xiao Yan ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. Dan jika itu bisa diproduksi secara massal maka dirinya yakin itu akan dapat mematahkan posisi monopoli ramuan Istana Alkemis. Selain itu pada saat yang bersamaan hal itu juga akan memberikan Tuan Xiao Yan banyak uang. Dengan begitu maka Tuan Xiao Yan benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika Tuan tertarik dan menginginkan sesuatu maka aliansi bisnis akan memuaskannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika menangkupkan tangannya kepada Zhen Bufan. Xiao Yan pun segera berkata ketika dirinya pertama kali tiba di tanahnya. Dan berkat bantuan aliansi semua pilihan diproduksi oleh Xiao Yan di masa depan akan diserahkan ke aliansi bisnis untuk dijual. Mendengar Xiao Yan yang berbicara seperti itu Zhen Ni pun segera mulai berbicara. Zhen Ni berkata bahwa dirinya khawatir dengan kekuatan Tuan Xiao Yan sendiri. Karena dirinya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dari aliansi bisnis, dan jika Tuan Xiao Yan bersedia bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka dan aliansi bisnis mereka akan memperbaiki dalam base dan bertindak sebagai agen dengan otoritas penuh. Pada saat ini Xiao Yan tidak menyangka bahwa Zhen Ni akan berdiri dan berbicara untuk pertama kalinya. Selain itu yang dirinya bicarakan adalah tentang rahasia yang tidak ingin Xiao Yan ungkapkan. Xiao Yan menyadari bahwa tujuan mereka ini adalah meminta resep dari pil pemurnian tersebut. Melihat ketidaksenangan di wajah Xiao Yan, tentu saja Zhen Ni pun berdebar-debar di dalam hatinya. Namun setelah merasakan sesuatu dirinya pun langsung menjelaskan mengenai kerahasiaan resep yang dikhawatirkan oleh Tuan Xiao Yan. Karena aliansi bisnis bersedia menjaminnya dengan reputasinya. Selain itu pada saat ini ada Kaisar Iblis yang juga bisa menjadi saksi mereka. Selain itu tentu saja aliansi bisnis juga menyadari pentingnya resep ini untuk seorang alkemis. Oleh karena itu secara alami mereka memahami kekhawatiran dari Tuan Xiao Yan. Selain itu mungkin Tuan Xiao Yan tidak mengetahui sesuatu. Karena sejak Tuan keluar dari reruntuhan kuno, sebenarnya ada desas-desus bahwa Tuan telah memperoleh semua resep dari Kaisar Iblis tua, sehingga saat ini semua kekuatan utama siap untuk bergerak dan Tuan sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Meskipun Tuan muda mendapat dukungan dari Kaisar Iblis, namun tidak akan mungkin bisa tinggal di wilayah Iblis selamanya. Selain itu pada saat ini kekuatan Tuan muda Xiao Yan masih berada di bintang 3 Dodi. Sementara itu di luar banyak orang-orang kuat yang tidak terhitung jumlahnya yang mencari Tuan muda, oleh karena itu akan sangat sulit untuk mempertahankan resep tersebut. Ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhen Ni.
karena semua yang dijelaskan oleh Zenni ini memang benar, dan kekuatan Xiao Yan sendiri masih sangat rendah sehingga itu jauh dari cukup untuk menjaga resep yang telah dititipkan kepadanya. Namun pada saat ini Xiao Yan masih berpikir jika untuk menyerahkan resep maka Xiao Yan pasti akan menolak di dalam hatinya. Lalu hati Xiao Yan pada saat ini dilanda dengan perasaan campur aduk dan wajahnya menjadi acuh tak acuh. Melihat keheningan yang terjadi, Zhen Bufan pun akhirnya mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka memiliki banyak keuntungan. Selain itu, jika mereka mengumumkan bahwa resep telah jatuh ke tangan aliansi bisnis mereka, maka tentu saja akan banyak kekuatan yang menyerah menginginkan Tuan Muda Xiao Yan dan menghindari banyak masalah di masa depan. Selain itu, jika Tuan Muda Xiao Yan bergabung ketika pemurnian bahan dengan biaya tenaga kerja semuanya akan ditanggung oleh aliansi bisnis, lalu Tuan Muda Xiao Yan akan mendapat 30% dari semua pendapatan yang ada. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun berpikir bahwa 30% dari total pendapatan yang diusulkan oleh aliansi bisnis ini sudah cukup. Namun pada saat ini Xiao Yan masih ragu untuk menyerahkan resep dan ketika hendak berbicara, justru King Mu'er tiba-tiba melompat dan mulai berbicara dengan keras. Dirinya berkata apakah itu hanya satu-satunya keuntungan? Dan jika hanya seperti itu maka Xiao Yan bisa bekerja sama dengan klan iblis mereka dan dirinya akan memberinya 40%. Jika Xiao Yan masih kurang maka dirinya akan memberinya 50%. Apalagi kekuatan dari klan iblis mereka tidak akan kalah dengan aliansi bisnis. Melihat King Mu'er yang berapi-api, semua orang pun seketika terdiam. Sementara itu ada rasa sakit yang menusuk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati Zenni. Karena ketika King Mu'er memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapannya, saat ini Zenni merasakan sesuatu yang merobek hatinya. Dirinya tidak bisa menjelaskan mengapa dirinya merasa seperti ini, tetapi Zenni merasakan kehilangan di hatinya. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan pun hanya mampu menggelengkan kepalanya. Dirinya berkata bahwa dirinya belum pernah melihat negosiasi yang seperti itu di dalam hidupnya. King Mu'er pun terdiam setelah mendengar perkataan dari Zhen Bufan. Sementara itu King Haoran segera menegur King Mu'er dan memerintahkannya untuk kembali dan jangan main-main. Dirinya pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zhen Bufan dan meminta maaf atas tingkah laku dari adiknya. King Mu'er pun akhirnya kembali bersembunyi di belakang King Haoran dan terdiam dengan sedikit rasa kesal. Sementara itu King Haoran pun segera berkata bahwa mereka mengakui apa yang dikatakan oleh Presiden memang benar. Selain itu dalam hal kerjasama aliansi bisnis adalah pilihan yang pertama. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa adik bisa memikirkan hal ini. Menanggapi perkataan dari King Haoran, Zhen Bufan pun akhirnya lanjut berbicara. Dirinya segera berkata karena Kaisar Iblis sangat jujur maka Zhen Bufan akan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Xiao Yan mungkin tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan aliansi bisnis. Begitu kata-katanya keluar semua orang seketika terkejut dan berusaha dengan keras untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata itu. Sementara itu Zhen Bufan berhenti melihat reaksi semua orang dan dengan lembut meremas telapak tangannya ke dalam seolah-olah semuanya telah terkendali. Akhirnya Zhen Bufan pun segera bertanya kepada semuanya, apakah mereka tahu alasan mengapa Tuan Xiao Yan aman di sini? Xiao Yan dan beberapa orang pun menggelengkan kepalanya hingga akhirnya Zhen Bufan pun dengan bangga mulai menjelaskan. Dirinya berkata bahwa itu karena Tuan Xiao Yan masih mendiskusikan masalah kerjasama dengan aliansi bisnis mereka. Selain itu banyak dari orang-orang yang menginginkan Tuan Xiao Yan juga bekerja sama dengan aliansi bisnis. Oleh karena itu pada saat ini mereka masih menahan pergerakan mereka untuk mendapatkan Tuan Muda Xiao Yan. Dan jika kerjasama di antara Tuan Xiao Yan dengan aliansi bisnis mereka gagal maka mereka tidak akan khawatir lagi. Sehingga dengan begitu mereka akan langsung mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mencari Tuan Xiao Yan. King Haoran seketika menunjukkan ekspresi khawatir dan berbisik di telinga Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa apa yang dikatakan Presiden Zhen ini memang benar. Selain itu kakak laki-laki dari Presiden Zhen ini adalah pemimpin dari ras manusia. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar penjelasan dari King Haoran.
tentu keluarga Zhen ini memiliki 2 kekuatan dari 6 kekuatan utama yang berada di seluruh benua Dodi. Tidak heran pada saat ini dirinya berbicara dengan sangat percaya diri. Lalu pada akhirnya setelah lama berpikir Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata niat aslinya untuk memurnikan obat hanya untuk mencapai peringkat kelima kaisar. Xiao Yan tidak memiliki ide untuk mendapatkan keuntungan seperti uang dan harta lainnya. Begitu ucapan ini keluar, King Haoran pun seketika tertegun. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak berambisi terhadap harta dan dirinya akan memiliki masa depan yang cerah. Sementara itu Zhen Ni merasa sedih untuk beberapa dan kepalanya tertunduk. Dirinya merasakan kehilangan yang tidak terlukiskan di dalam hatinya tanpa alasan yang jelas. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan pun segera bertanya apakah Tuan Muda Xiao Yan ingin mencapai peringkat kelima kaisar? Apakah Tuan Muda Xiao Yan memiliki alasannya? Bisakah Tuan Muda Xiao Yan menyebutkannya agar aliansi bisnis bisa membantu? Mendengar hal itu Xiao Yan pun ragu-ragu untuk mulai berbicara, apalagi masalah ini sangat penting, dan Xiao Yan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, karena jika tidak memakai itu akan menjadi pertumpahan darah lagi dan menyeret klannya menuju ke bawah. Melihat Xiao Yan yang bingung, King Haoran pun mulai berbicara untuk membantu Xiao Yan. King Haoran berkata sepertinya hal ini dikarenakan untuk anggota klannya, ketika seorang alkemis mencapai peringkat kelima kaisar, maka statusnya akan naik dan keluarganya juga akan ikut naik, sehingga dengan begitu maka klannya juga akan berkembang pesat, lalu keluarga Xiao dapat dengan cepat memperoleh sejumlah besar dana untuk mengembangkan generasi mendatang, sehingga dengan begitu maka klan Xiao akan memiliki kekuatan yang kuat di masa depan. Mendengar hal itu Zhen Bufan pun mengangguk dan berkata bahwa hal itu memang sangat bagus, terlebih lagi dengan bantuan dari aliansi bisnis sebagai pendukung maka klan Xiao akan memiliki fondasi yang kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Bufan, hati Xiao Yan pun pada akhirnya tergerak, meskipun itu bukanlah tujuan awal Xiao Yan namun itu benar-benar berguna untuk klannya. Lalu Xiao Yan pun diam-diam mengambil keputusan dan berpikir jika Xiao Yan ingin menang di tempat seperti benua Dodi ini, maka Xiao Yan harus menjadi orang yang kuat dan memperkuat keluarganya sendiri. Xiao Yan harus membentuk kekuatannya sendiri dan bertindak sebagai raja. Namun ketika Xiao Yan memikirkan hal ini ada sebuah permasalahan yang membuat Xiao Yan sangat tertekan. Pada saat ini klan Xiao bahkan tidak memiliki Dodi bintang 4 sama sekali. Xiao Yan pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan tentang hal ini. Menanggapi perkataan tersebut Zhen Bufan pun segera berkata, jika klan Xiao ingin menjadi kuat mereka harus keluar dari Di Zhou terlebih dahulu, karena lingkungan kultivasi di sana tidak dapat dibandingkan dengan negara bagian di Yuan, namun tidak akan mudah untuk mendapatkan pijakan di negara bagian di Yuan. Lalu aliansi bisnis memiliki banyak wilayah di kota Juxi. Dan jika Tuan Xiao Yan bekerja sama dengan aliansi bisnis mereka maka aliansi bisnis akan dapat menyediakan wilayah khusus untuk klan Xiao sebagai basis pengembangan. Tuan Muda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Iblis, oleh karena itu bagaimana jika wilayah ini diatur dekat dengan wilayah klan Iblis, lalu dengan support dari aliansi bisnis dan tempat yang dekat dengan klan Iblis bukankah itu sesuatu yang sangat sempurna? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun terdiam karena Xiao Yan masih perlu waktu untuk memilah pikirannya. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata dengan berterima kasih atas kebaikan dari Presiden Zhen. Namun permasalahan ini benar-benar terlalu mendadak dan bagaimana jika Xiao Yan memikirkannya untuk satu malam? Zhen Bufan menghela nafas lega setelah dirinya mendengar perkataan dari Xiao Yan. Dan jika Xiao Yan berniat untuk memikirkannya maka masih ada harapan untuk aliansi bisnis. Lalu akhirnya setelah mencapai sebuah keputusan King Haoran pun segera melambaikan tangannya dan mulai mengatur resepsi. Dirinya pun segera berkata semua orang pasti telah lelah di penghujung hari. Oleh karena itu dirinya telah menyiapkan perjamuan untuk tamu-tamu terhormat. Dan akhirnya pada saat ini dua kekuatan utama sedang bergabung dan mereka benar-benar peduli dengan keselamatan Xiao Yan. Oleh karena itu tidak ada yang berani merebut orang dari tangan kedua kekuatan utama ini.
Apalagi Xiaoyan merupakan pelanggan setia Bude Yanti dan cucu Monton, sehingga para pengganggu akan berpikir jutaan kali untuk melakukan hal tersebut kepada Babang Tamfan Xiaoyan.